saya dengan Satria Wicaksono dan Artif beserta teman saya Rafael Agustin. Saat ini kami sedang berada di SLB Tema Wanita. Di sini SLB 5. Saat ini kami akan melaksanakan tugas penjas adaptif, yaitu mewawancari salah satu guru yang ada di sekolah ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio dan rekan saya Artif beserta teman saya sedang mengambil orientasi Rafael Agustin. Nah, jadi kami saat ini sedang berada di sekolah berkebutuhan khusus atau bisa disebut SMP. Nah, jadi tujuan kami di sini untuk mengambil video tentang pembelajaran inklusif. Baik, kami sekarang sudah bersama dengan saya Agus Tanolakma. Baik, kami saat ini sedang bersama Bapak Agus Tano Akmal. Jadi Kak, kami di sini mau izin mengambil dokumentasi video sekali mewawancara sedikit. Jadi Bapak mengajar di sekolah SMP ini sudah berapa lama ya? 2017 akhir. 2017 akhir ya, kurang lebih 7 tahun. Bapak apakah pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif? Kira-kira jenisnya apa pendidikan inklusif? Aku malu kayaknya. Maksudnya Kamu ada seperti hitam yang kepala kayak. Aku malu juga pakai rambut. cabang olahraganya? Oh, atletik. Aku bosan, aku makan juga. Makanya yang Untuk anak-anak yang enak tadi. Kamu pakai baju. baik, pertanyaan pertama, apakah Bapak mengetahui tentang pendidikan inklusif? Iya. Kemudian Tadi depanku barang. apa sih Pak tujuan paling penting dalam mengetahui pendidikan jasmani inklusif ini? Tujuan yang paling penting untuk kita mempelajari pendidikan jasmani inklusif. Kalau kita belajar mengajar anak-anak agar bisa kita memaksimalkan pembelajarannya. Misalkan kan anak kebutuhan khusus ini kan macam-macam, biar bisa kita target capaian pembelajarannya. Jadi tujuan utamanya itu sebagaimana kita sebagai guru olahraga bisa mencapai target walaupun mereka mengalami kebutuhan khusus. Kemudian bagaimana sikap Bapak terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus di kelas? Sikapnya biasa, Biasa saja. biasa saja. Seperti kita mengajar Pengajarannya, ya. Kemudian jenis kebutuhan khusus apa saja yang Bapak ajar selama mengajar di sekolah berkebutuhan khusus ini? Tunagrahita, Tunagrahita, tunarungu, tunarungu, tunadaksa, tunadaksa, Down syndrome, Down syndrome, sama baru karena tunanetra kita nggak ada muridnya. Dulu sempat pernah, tapi nggak lama keluar. Ya. Kemudian bagaimana sih Pak cara Bapak mengidentifikasi kemampuan atau batasan dan kebutuhan setiap siswa yang berkebutuhan khusus ini? Kita lihat dulu karakter anaknya. Kalau anaknya itu bisa kita misalnya kita suruh lari, dia mau apa enggak gitu. Kalau dia mau, mungkin bisa kita terapkan lagi. Tapi anak itu kan macam-macam, ada yang mau, ada yang enggak, ada yang mau diajar, ada yang enggak, kan tergantung kebutuhan anaknya masing-masing. Gitu. Jadi kalau untuk pembelajarannya itu kita lihat dulu karakter anaknya gimana gitu. Kalau misalkan anaknya yang memang kecil berat, ya mungkin salah satu ini kita minta bantu sama wali kelasnya gitu, atau minta bantu sama orang tuanya. Orang tuanya lebih mengetahui sih. Iya, gitu. Ya. Kemudian bagaimana sih Pak cara Bapak untuk menyesuaikan RPP atau rencana pembelajaran agar sesuai untuk semua siswa? Ya. Kalau masalah RPP itu kan pada dasarnya kita RPP itu kan nggak jauh beda sama RPP anak reguler, tapi dia itu ada fase-fasenya kan, ada fase. Nah kalau untuk anak SLB ini kami bisa menerapkan lintas fase. Namanya lintas fase itu misalkan dia itu udah SMA, tapi pembelajarannya untuk praktek olahraganya kadang-kadang itu kita masih pakai anak-anak SD, bahkan anak-anak SD kelas 1, kelas 2
sedangkan dia udah SMA tuh. SMA, ya. Nah itu yang namanya lintas fase. Bagaimana dari perencanaan paling sering harus dimodifikasi mulai dari tujuan, materi, metode atau penilaian? Kalau masalah modifikasi itu hampir seluruhnya harus dimodifikasi. Iya, harus dimodifikasi karena anak kebutuhan khusus ini kan apa namanya harus disederhanakan, baik itu materinya maupun alat prakteknya gitu. Kemudian siapa saja yang Bapak libatkan dalam perencanaan pembelajaran ini? Kelas, orang tua, terapis, dan sebagainya. Yang untuk rencana pembelajaran yang satu rekan kerja sesama guru, duanya orang tua, ketiganya mungkin anak-anak apa yang bisa kita ajak ini ada ya sama misalkan anak kelas 3 SMA tapi kebutuhannya kegunaannya itu ringan gitu. Nah ada anak kayak yang ya, WC tadi kan ya kalau terkan iya. Ada juga yang anak SMA nah dia itu cuma kirain ya, memang ibaratnya tuh memang bisa kita ajak sama itu bisa kita libatkan. Modifikasi apa yang biasanya Bapak lakukan pada materi, alat, atau aturan permainan? Modifikasi yang pertama itu saya modifikasi itu apa bahan pembelajaran. Yang keduanya alatnya itu dimodifikasi juga. Itu kita sederhanakan biar anak tuh satu dia tuh mau olahraga mau mengikuti mau mengikuti kadang-kadang tuh anak tuh nggak mau mengikuti kalau itu terlalu berat. Kemudian apakah bisa Bapak memberikan contoh situasi nyata ketika Bapak mengadaptasikan permainan atau kegiatan agar sesuai dengan khusus itu keterbukaan? Bisa tapi kan anaknya anak apa dulu kalau seandainya anak mereka bisa anak mungkin bisa tapi kalau anak bisa dan sindrom Setiap anak juga terkait dengan kebutuhan belajar. Iya. Apakah dia masih bisa mengikuti pembelajaran? Iya atau tidak. Iya ya benar. Kadang-kadang dia tuh ada level-levelnya. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh Untuk strategi Bapak, strategi apa yang paling efektif dalam mengolah kelas inklusif? Intinya, pertama kita harus sabar. Yang kedua, kita harus memahami anak itu mau gimana. Kalau seandainya anaknya itu mau yang kita ajak, itu kan hari ini kita ajak lari, itu harus yang penting anak itu tertarik dengan olahraga gimana. Selanjutnya, apakah sekolah menyediakan fasilitas yang memadai karena radio OTNTB? Kalau memadai itu kami bisa lihat sendiri. tidak akan memadai belum. Tapi kalau menyediakan Dan selanjutnya, Pak, untuk dukungan apa dari sekolah yang paling membantu Bapak? Penyediaan alat kalau tapi tidak ada yang ada Dukungan apa yang masih kurang Bapak butuhkan? ya yang pertama tadi ya alat kelengkapan yang jelas lapangan ya di lapangan gimana kan kalau itu kelengkapan kan. oh berarti mereka ini olahraga masih di dalam ruangan ini karena pernah ya memang olahraga itu sudah di lapangan ya tapi lapangan kita itu dulu anak pernah kesandung jatuh bukan masalah memang hindari Hambatan terbesar apa yang Bapak hadapi dalam pelajaran kelas inklusif? hambatan terbesar sama mengajar di sini. Itu SLB kan SLB kita menggunakan salah satunya yang kedua menghadapi anak yang
kebutuhan itu bukan kayak anak Biasanya kalau kayak autis itu membutuhkan apa? Sangat pendampingan. salah satunya kalau psikiaternya Selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi hambatan tersebut sejauh ini? tersebut. Kalau masalah buku tadi itu kita ngambil buku umum kita ambil gitu. Kalau masalah jadi Apakah ada situasi yang membuat Bapak merasa tidak siap? Contohnya, Salah satu. salah satunya di saat anak autis ngamuk. Oh, itu mereka sudah dikontrol. Ya, ini kontrol dan guru orang tuanya aja. selanjutnya, bagaimana Bapak melakukan penilaian terhadap siswa Penilaian penilaian ulang. Keseharian ya. Penilaiannya itu akan kita pada ini Siswa reguler. ya, tapi kita sederhanakan saja gitu. Tapi tidak setinggi sekali seperti anak. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan pada Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu dari aspek penilaian. Apakah Bapak menggunakan kriteria khusus atau adaptasi ataupun modifikasi dalam melakukan penilaian? Ya, melakukan apa? Asesmen penilaian. Ya, asesmen penilaian itu ada modifikasi gitu kan. Karena kalau sesuai dengan ya kadang-kadang itu tidak mampu gitu. Tapi tergantung anaknya masing-masing. Kita lihat anaknya. Kan misalkan ambil nilai paket nih. Nah, anak ini mampunya segini. Sedangkan anak ini nggak mampu dapat segitu. Memang kita harus turunkan gitu. Anaknya. Ini apa namanya? Targetnya gitu. Oke. Selanjutnya dari aspek kolaborasi, sejauh mana Bapak berkolaborasi dengan guru pembimbing khusus, guru kelas, atau tenaga profesional yang lain? Kalau kolaborasi itu mungkin kalau sesama guru di sini berarti sesama guru olahraga SLB lainnya ya. Kalau sama apa? Sama apa Guru pembimbing khusus. guru khusus bukan sama apa? Spesialisnya mungkin belum sama Yang khusus, Yang gurunya belum. Psikiater. psikiater tuh loh psikiater. Tapi kalau sesama guru ya berkolaborasi terus Berkolaborasi. sama guru olahraga SLB lainnya gitu. Oke. Contoh kolaborasi apa yang menurut Bapak paling berdampak? Kolaborasi tentang pembelajaran apa bahan pembelajaran, cara menghadapi anak, kolaborasi sharing masalah apa bahan ajar untuk anak perguruan khusus ini ya. Artinya contoh kolaborasinya kayak sharing session gitu ya Pak? Sharing atau apa kakaji gitu kan kakaji tapi khusus guru olahraga Olahraga. yang mengajar di SLB SLB. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aspek pengalaman dan refleksi. Pengalaman paling berhasil yang pernah Bapak alami dalam mengajar PJOK inklusif itu seperti apa? Pengalaman yang paling lihat Yang berkesan? berkesan. Ah, Pernah dulu di tahun 2000 berapa tapi anak kami itu 60% juara semua waktu mengadakan apa tuh tingkat daerah. Oh, Olimpiade Tingkat daerah daerah. ya itu pernah itu yang paling saya berkesan tapi anaknya udah tamat semua kan. Oh, anaknya udah tamat Ya, semua. udah tamat. Itu kalau boleh tahu dalam perlombaan apa ya Pak? Itu berbagai cabang itu ada Oh. bulu tangkis, ada lari, ada lempar tubuh, lompat jauh. Nah, itu kemarin SLB dulu belum SLB 5 ini SLB Dharma Wanita kan. Nah
itu 60% kami yang ini juara gitu ya pemirsa. Hampir juara umum. Iya, juara umum ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pengalaman paling menantang yang pernah Bapak hadapi dalam proses ajar mengajar selama Bapak mengajar. Yang paling menantang itu di saat anak berkelahi, ya berkelahi, dan itu ya namanya sama-sama anak bermusuh, jadi kita tuh melerainya tuh memang ada tantangan tersendiri gitu. Apalagi si anak tunarungu itu yang kecil diganggu, yang besar-besar itu tidur semua. Jangan coba-coba kalau lawan sama artinya solid dia gitu. solid kalau anak tunarungu. Iya, walaupun di mana dia ketemu sama anak tunarungu itu pasti solid. Anak tunarungu itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak pelajari dan Bapak perbaiki atau evaluasi dari pengalaman tersebut? Ya, pengalaman maksudnya pengalaman pribadi gitu. Saya Baik dari yang berhasil tadi maupun yang menantang tadi. ya, itu kalau evaluasi itu jelas setiap kali ada ini pasti dievaluasi. Kalau anak yang lomba itu kan di mana perumahannya yang ini apa namanya yang mengamat itu dipilih sama guru gitu. Kita selalu kita evaluasi walaupun itu apa namanya fisiknya. Nah, kalau ininya psikisnya kita evaluasi juga. Anak misalkan anak ini nggak mau olahraga, itu penyebabnya apa gitu. Apa dia nggak senang dengan olahraga ini, atau apa dia nggak senang sama kawannya atau gurunya gitu. Itu selalu dievaluasi. Jadi yang dievaluasi di sini itu bukan hanya fisik, Bukan hanya fisik, melainkan ya. dari segi psikisnya juga. Psikisnya juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa yang diperlukan untuk membuat PJOK inklusif ini berjalan lebih baik di sekolah? Kalau menurut saya itu kita harus mengadakan alat peraga yang bikin anak itu tertarik dengan olahraga itu, bikin anak itu senang. Misalkan olahraga apa, misalkan yang ada alatnya, ini nak ibaratnya. Dia tuh penasaran, jadi dia tuh semangat gitu. Artinya dari segi sarana dan prasarana. Ya, Selanjutnya, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan terkait pengalaman mengajar siswa berkebutuhan khusus? maksudnya ya. Tambahan terkait pengalaman kayak pelatihan ini itu. Kalau saya agak terjadinya itu di sama kayak tadi apa buku pedoman kita kan kita kan guru olahraga khusus untuk mengajar anak kebutuhan khusus ini kan belum ada kan. Nah itu buku itu yang dari pemerintah kita belum ada. Oke, kalau boleh tahu yang tadi itu lombanya diadakan setahun sekali atau gimana? Lomba yang 60% tadi, olimpiade tadi. Itu kalau nggak salah berapa tahun sekali ya? 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali. Nah, kalau SN setahun sekali kan? Ya. Itu tuh apa namanya, kalau kayak pengalaman lulusan kemarin kan, kita dari provinsi dulu kita latih mampu anak kita sampai 16 meter. Sedangkan anak orang provinsi lain sampai 20-30, bayangkan. Nah itu masalahnya. Gimana kan kekurangan kita itu di situ. Salah satunya di alat apa namanya, lokasi latihan itu yang mungkin kita kalahnya provinsi lainnya. Oke, sekian Bang. Langsung dong. Pak, mungkin itu saja wawancara kami hari ini. Terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak. Mungkin kalau kami ada salah kata, kami mohon maaf kepada Bapak. Mungkin itu saja wawancara kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru.
Oke, teman-teman semuanya, kami bertiga, saya Revaldi, Satrio, dan Muhammad Afif telah melaksanakan wawancara tadi. Tentunya banyak sekali ya Bang, Banyak experience dan pengalaman yang ternyata anak berkebutuhan khusus itu unik. Tuh. Jadi sekian video dari kami. Jika terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan, kami bertiga meminta maaf kepada Tuhan, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Satu